Sudah nampak ya presentasi dari saya, share screen dari saya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, anak-anak, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke, salah satu silakan memimpin berdoa lebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan belajar hari ini lancar dan penuh berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bambang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa sehat, Bu. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan hari ini semuanya bisa hadir mengikuti kegiatan pembelajaran. Memang dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, kemudian rajin berolahraga, kemudian juga istirahat dengan cukup, serta tentunya selalu menerapkan protokol kesehatan 5M plus 1D. Ada yang tahu tidak apa itu 5M 1D? Nah, sekarang sudah digembor-gemborkan oleh pemerintah. Ayo, ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Ya, Bu. Anggi silakan. Nah, Anggi dulu. Apa itu? Memakai masker, Bu. Ya, bagus. Satu. Yang kedua? Jangan lupa cuci tangan. Pinter. Yang ketiga? Selalu jaga jarak. Oh, bagus. Yang keempat? Jangan jalan-jalan dulu, Bu. Iya. Kalau jalan-jalan di rumah boleh ya. Ya, Bu. Oke, lanjut. Yang kelima. Yang kelima apa? Menjauhi kerumunan. Ya, bagus. Plus 1D-nya adalah? Jangan lupa berdoa, Bu. Iya, betul sekali. Selain 5M juga 1D. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar kita selalu diberi keselamatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Anggi penjelasannya ya. Oke, anak-anak, sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran, Ibu akan melakukan demonstrasi. Nah, apakah dari kalian ada yang mau membantu Ibu melakukan demonstrasi? Ya, Bu, saya, Bu. Oke, Jamal, bagus. Coba ke depan dulu, sini. Nah, anak-anak perhatikan Ya, sekarang Dama akan mendemonstrasikan mendorong meja ini. Oke, jangan lupa amati apa yang kalian perhatikan dari Dama mendorong meja ini dan tulis di LKPD yang sudah Bu Dias bagikan tadi, ya. Oke, Dama, ayo didorong mejanya. Serok. Sudah, Bu. Sudah? Berpindah mejanya? Sudah. Ya, coba sekarang satu lagi teman yang membantu Dama. Ayo. Saya, Bu. Oke, Edi. Dama belum makan itu, Bu, pasti. Katanya nggak kuat. Iya. Oke, coba Edi dibantu Dama mendorong meja. Ayo, Bro, cepat, yuk. Oke. Ya, terima kasih Dama dan Edi. Teman-temannya tadi sudah memperhatikan ya apa yang diamati. Jangan lupa tulis di LKPD-nya. Terima kasih Dama. Ya, Dama dan Edi boleh duduk. Terima kasih sudah membantu Ibu untuk melakukan demonstrasi. Nah, anak-anak, dari apa yang kalian amati tadi, dari demonstrasi yang telah dilakukan Dama dan Edi,
Silahkan kalian membuat pertanyaan, tulis di LKPD yang sudah kalian pegang. Oke, sekarang ya. Sudah selesai? Nah, Sudah, Bu. Ibu. Oke, bagus. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan pertanyaan yang sudah kalian tulis di LKPD. Saya, Saya, Ibu. Bu. Saya, Bu. Siapa ini? Siapa ini? Sebutkan nama. Siapa, Bu? Saya, Bu. Oh, Eni. Ya, Nak Eni silahkan. Oh, Bu. Ya, Nak Eni silahkan. Pertanyaannya, apakah yang terjadi pada meja setelah didorong bersama oleh Dama dan Edi? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jawabannya disimpan dulu, ya. Yang sudah punya jawaban, silakan disimpan dulu, disimpan terlebih dahulu. Oke, ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Saya, Ibu. Saya, Bu. Iya, Nak Dewi. Nak Dewi, silahkan. Iya. Ketika awal tadi Dama mendorong, kenapa ya, Bu, kok nggak kuat? Terus setelah dibantu dengan Edi tadi, baru mejanya bisa berpindah. Itu kenapa ya, Bu? Oh ya, bagus. Bagus sekali pertanyaan dari kalian. Ibu sangat senang sekali mempunyai murid-murid yang hebat dan pemikirannya sangat kritis. Nah, anak-anak, dari pertanyaan teman-teman kalian tadi, apa yang terjadi pada meja setelah didorong oleh Dama dan Edi? Tadi gitu ya pertanyaan dari Nak Eni ya. Oke, kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Saya, Bu. Apa jadi? Ya, anak Christine, silakan. Mejanya berpindah tempat, Bu, bergeser. Oke, bagus sekali. Mejanya berpindah tempat. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, mengapa pada saat didorong Dama mejanya tidak bergerak dan setelah dibantu Edi ternyata mejanya bergerak, berpindah tempat? Ayo. Saya, Yang Bu. tahu? Oke, Nak Bambang, semangat sekali ini, saya suka. Karena resultan gayanya lebih besar, Bu, sehingga mejanya berpindah tempat. Oke, bagus sekali jawaban. Mungkin ada jawabannya lain? Ada yang punya pendapat yang berbeda dari Nak Bambang? Oke, sama ya. Bagus sekali jawaban dari kalian. Nah, berarti kalian masih ingat dong materi sebelumnya tentang gaya, kemudian, nah, tadi ketika Dama mendorong meja, maka mejanya bergerak. Berarti Dama dan Edi tadi mengeluarkan, apa anak-anak? Dorongan itu apa namanya? Gaya, Bu. Bagus. Dorongan atau tarikan itu disebut dengan gaya. Gaya. Ya, setelah didorong mejanya berpindah tempat. Nah, perpindahannya itu tentunya berbeda. Ketika Dama tadi mendorong sendiri, mejanya tidak bergerak, tidak ada perpindahannya. Nah, setelah dibantu Edi, ternyata mejanya berpindah. Oke, berarti ketika ada gaya dan ada perpindahan, maka orang tersebut dikatakan melakukan usaha, Bu. pinter. Ini pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menerapkan konsep usaha pada pesawat sederhana. Nah, tentunya di SD dulu kalian sudah mempelajari kan apa itu pesawat sederhana? Iya, Bu. Coba seingat kalian pesawat sederhana itu apa dan contohnya seperti apa? Apakah pesawat-pesawatan yang dibuat mainan anak-anak atau bagaimana? Saya, Bu. Ya, Anak Dewi. Dewi Alif, silakan. Pesawat sederhana itu alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, Bu. Contohnya itu ada pengemudi, ada bidang miring, sama ada katrol. Kalau di kehidupan biasanya kita pakai itu contohnya ada gunting, ada tang, ada pembuka tutup botol Sprite, Bu, sama ada arti, ada tangga, sama ada
katrol, Bu. Di suku saya pakai katrol, Bu. Oh ya, sip. Berarti menerapkan prinsip pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari ya, Nak Dewi Alif. Oke, terima kasih Nak Dewi Alif. Mungkin ada pendapat temannya yang punya perbedaan pendapat atau mau menambahi pendapatnya dari Nak Dewi Alif? Tidak ada ya? Baik, maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang konsep usaha pada pengungkit. Nah, KD 3.3, KD 4.3 indikatornya menjelaskan konsep usaha pada pengungkit dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta kerja otot pada struktur angka manusia. Yang kedua, menyajikan hasil penyelidikan tentang penggunaan pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, oke, ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo coba Nak Dama, dibacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Anak Dama. Dibaca di mana? Dibaca di mana, Bu? Oh, apa tidak ada di situ? Tampilkanlah, Bu. Sebentar. Sudah kelihatan? Belum tes. Sudah, Bu. Masih. Proses, Bu, belum. Sudah kelihatan? Tapi tujuannya Ya, sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Oke, Nak Dama, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran saat ini setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, yang pertama melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menjelaskan konsep usaha pada pengungkit atau tuas gunting dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menghubungkan kerja otot pada struktur rangka manusia dengan konsep pengungkit dengan baik. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik terampil menyajikan hasil penyelidikan tentang penggunaan pengungkit gunting dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik memiliki rasa percaya baik. Sudah, Bu. Ya, terima kasih, Nak Dama. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, manfaatnya nanti kita dapat menggunakan pengungkit untuk mempermudah pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa mengetahui di mana beban harus diletakkan agar kerja kita lebih ringan. Kita juga bisa mengetahui alat-alat dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk pengungkit. Oke, lanjut untuk teknik penilaiannya. Jadi nanti selama proses kegiatan pembelajaran, semua dari kalian akan saya nilai, baik itu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilannya. Oke, lanjut untuk model pembelajarannya, kita pakai scientific approach atau pendekatan saintifik, yaitu yang pertama adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan mengkomunikasikan. Anak-anak,
Langsung saja untuk mempelajari materi kita pada hari ini, maka kita akan bekerja secara kelompok. Ya, ini kelompoknya saya bagi. Kelompok 1, Nak Dama, Christine, Dewi Alif, dan juga Nak Bambang. Yang kelompok 2, Nak Anggi, Nak Eni, dan Nak Edi, dan juga Nak Dewi April. Sudah? Sekarang silahkan kalian duduk berkelompok dengan teman-temannya. Oke, kursi dan mejanya bisa dipindah. Oke, Bu. Baik, Sudah, Bu. Bu. Sudah dalam bentuk Dama kelompok ikut semua ya. Bu, kelompok saya Bu. Sudah, Sudah, Bu. Sudah. Kenapa, Nak Edi? Dama itu loh malah ikut kelompok saya Bu. Nak Dama ini memang ya. Oke, Nak Dama Sekali Bu kreatif. masuk ke kelompok 1 ya sama Nak Bambang yang akur sama kelompoknya. iya, Bu. Jadi di sini sudah saya bagi secara heterogen. Oke, biar kalian Maaf Bu, salah iri tempat. dengan kelompok sebelah. Oh iya, tidak apa-apa. Iya, Oke. karena Bambang Oke, mirip sama anak-anak, Edi, Bu. sebelum melakukan kegiatan. Oh iya ya. Ya, tidak apa-apa. Dimaafkan. Nah, anak-anak, untuk kegiatan kelompok nanti ada alat-alat yang akan kalian gunakan untuk melakukan penyelidikan. Yang pertama ada gunting. Oke, yang kedua ada apa ini namanya? Kelihatan? Namanya adalah sedotan. Iya, betul. Yang kebayang malah S-nya ya, bukan sedotan. Oke, sedotan, kemudian ada spidol, dan ada kertas karton, kertas plano. Nah, kemudian langkah-langkah yang akan kalian lakukan nanti sesuai yang ada di LKPD. Oke, LKPD-nya kalian baca ya. Nanti kalau sudah diambil semua alat-alatnya, yang pertama adalah ambillah gunting dan sedotan, kemudian ambil sedotan, kemudian potong menggunakan gunting. Yang pertama taruh di ujung gunting, jadi seperti ini ujung dari pisaunya gunting ini. Yang kedua nanti ambil sedotan yang lainnya, gunting di tengah. Nah, itu data yang akan kalian ambil nanti, kemudian kalian bandingkan bagaimana gaya yang kalian keluarkan ketika memotong di ujung dan memotong di bagian tengah dari pisau gunting. Nah, kemudian setelah itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian bagaimana cara kalian menganalisis data tersebut. Paham. Sudah paham semuanya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, silakan perwakilan kelompoknya silahkan maju untuk mengambil alat-alat yang dibutuhkan. Oke, anak-anak, kalian harus berhati-hati ya nanti ketika menggunakan gunting, jangan sampai guntingnya nanti digunakan untuk bermain, apalagi sampai melukai temannya. Jangan sampai ya. Dan anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, silahkan kalian bekerja berkelompok, diskusi dengan kelompoknya, diskusi dengan teman satu kelompoknya. Silahkan. Kalau ada kesulitan, silahkan ditanyakan pada Bu Dias. Waktu untuk melakukan penyelidikan nanti selama 20 menit ya. Dari sekarang, silahkan dikerjakan. Bu, pre-memori. Oke, sudah selesai semua anak-anak? Bu. Waktunya Dikit sudah lagi, habis. Bu, dikit lagi, Bu. Oh iya, oke. Saya beri waktu tambahan. 2 menit cukup ya, Nak Edi? 10 detik, Bu, dari sekarang, Bu. Oh iya, baik. Malah lebih singkat ini. Udah, Bu. Dari tadi Edi Alhamdulillah, sudah selesai semua berarti ya? Di mana? Iya, enggak Di mana, serius Bu? dia, Bu. Bu. Oh iya, jadi teman-temannya juga harus mengajak teman satu kelompoknya ini agar semuanya bisa bekerja secara berkelompok. Jadi jangan sampai ada yang mendominasi kelompok, ya. Sudah selesai berarti ya kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Ibu. Selesai semua, tetap duduk di kelompoknya. Kemudian kita akan melakukan
presentasi. Oke, kita akan melakukan presentasi. Sebelum Ibu tunjuk, mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang mau mempresentasikan hasil data pengamatannya dan juga hasil analisis datanya. Kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Saya Bu, mau nyoba Bu. Oke, Dama. Nak Dama dari kelompok 1. Kelompok 1 semuanya maju ya. Maju ke depan kelas semuanya. Ya, Bu. Oke, biar semuanya ikut presentasi. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Bu, gantian apa saya saja Bu yang mempresentasikan Bu? Boleh, terserah. Nak Dama saja boleh. Bergantian juga boleh agar nanti presentasinya berjalan dengan lancar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan data hasil penyelidikan kami saat memotong sedotan. Yang pertama, ketika sedotan ditaruh di bagian tengah pisaunya. Terus yang kedua, itu ketika sedotan saya taruh di bagian ujung pisau dari sebuah gunting. Nah, seperti gambar yang ini, yang saya tunjukkan ini. Nah, jika dihubungkan dengan konsep usaha, maka usaha yang dilakukan bahwasanya ketika sedotan saya taruh di ujungnya pisau gunting, itu gayanya lebih besar atau lebih berat. Tetapi ketika sedotan saya taruh di tengah-tengah gunting, pisau gunting, maka gaya yang saya perlukan lebih ringan. Jadi jika dihubungkan dengan konsep usaha yang dilakukan, bahwasanya antara titik tumpu sampai titik beban itu usahanya adalah sama. Jika sedotan ditaruh di bagian tengah pisau gunting, maka lengan bebannya lebih pendek sehingga gaya yang kita keluarkan akan lebih kecil. Jika sedotan ditaruh di ujung, maka lengan bebannya lebih besar, maka gaya yang kita perlukan lebih besar sehingga lebih berat. Jadi kesimpulannya, lengan beban berbanding lurus dengan gaya yang kita keluarkan. Semakin panjang lengan beban, maka gaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Hal ini sama dengan cara kerja otot. Ketika kita menunduk, otot leher sebagai kuasa, kepala sebagai bebannya, dan tulang leher sebagai titik tumpuannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bu presentasi dari kelompok kami Bu. Wah, luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk kelompok 1 atas presentasinya. Baik sekali, sudah percaya diri kita menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Nah, anak-anak, dari presentasi kelompok 1 tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau mungkin memberikan masukan, kritik, dan saran? Dipersilahkan. Saya Bu mau bertanya sama Dama Ya, Bu. Anggi, silakan bertanya. Bukan hanya sama Dama saja loh ya. Iya, satu kelompoknya Nak Dama ini kan ada 4, ini bisa bertanya ke yang lainnya. Ya, sama satu kelompoknya Dama. Ya. Tadi kan Dama pakai guntingnya ukurannya kecil tuh ya Bu ya. Kalau gunting yang digunakannya lebih besar, apakah hasilnya akan sama seperti itu Bu? Oke, silakan kelompok 1 didiskusikan dulu dengan teman-temannya bagaimana jawaban dari Nak Anggi. Ini pertanyaannya Nak Anggi. Oke. Ya, didiskusikan. Oke, silakan kalau mau dijawab. Boleh Nak Dama atau boleh Nak Bambang atau yang lainnya? Saya Bu. Tadi nanyanya ke saya sana. Oh iya, silakan Nak Dama. Kalau dibandingkan antara gunting kecil dan gunting besar, kemungkinan gayanya lebih kecil yang gunting besar, karena kalau kita menggunakan gunting besar, maka lengan kuasanya lebih panjang. Ketika lengan kuasa lebih panjang, maka
gaya atau kuasanya lebih kecil karena usahanya adalah sama antara lengan kuasa dikalikan kuasa harus sama dengan beban dikalikan beban. Begitu Bu jawaban dari kelompok kami tadi Bu, hasil diskusinya Bu. Bagus sekali pertanyaan dari jawaban dari kelompok 1 ya. Untuk Nak Dama bagus sekali jawabannya. Mungkin ada yang mau menambahkan anggota kelompok yang lain atau dari teman-teman yang mendengarkan presentasi dari kelompok 1 tadi, dari kelompok 2? Tidak ada ya? Bagus, presentasi yang luar biasa dari kelompok 1. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Tidak ada ya? Bagus. Silakan kelompok 1 bisa kembali ke tempat duduknya. Oke, sudah? Terima kasih Bu. Oke, kelompok 2 gantian ya. Oke, bagus. Kelompok 2 juga sudah melakukan presentasi. Nah, baik anak-anak, dari hasil presentasi dan diskusi kelas, Bu Dias akan memberi sedikit penguatan tentang pengungkit. Dalam hal ini kita ambil yaitu gunting. Nah, menurut kelompok 1 tadi, gunting ini merupakan salah satu pesawat sederhana yaitu pengungkit ya. Jadi ada titik tumpu, ada titik beban, dan ada juga titik kuasa. Nah, ketika kita memotong sedotan di bagian tengah dari pisau gunting, maka gaya yang akan kita keluarkan lebih ringan atau lebih kecil dibandingkan kita meletakkan sedotan di bagian ujung dari pisau gunting. Nah, selain gunting, ini juga ada alat-alat dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan prinsip pengungkit. Ada penjepit kertas, kemudian ada staples, dan lain-lain. Jadi, menurut jenisnya, pengungkit ini dibedakan menjadi 3, yaitu pengungkit jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Nah, anak-anak bisa membaca lebih lanjut lagi di materi ajar di buku yang sudah kalian punyai. Atau mungkin dari internet, bisa banyak sekali sumber belajar yang ada di sekitar kalian. Silahkan kalian mengeksplorasi pengetahuan yang kalian punyai. Oke, kemudian konsep pengungkit ini juga bekerja pada otot, pada sistem rangka kita. Jadi kerja otot ketika kita menunduk. Nah, maka ini juga menerapkan prinsip pengungkit, yaitu kepala sebagai bebannya, kemudian otot leher ini sebagai kuasanya, dan tulang lehernya itu sebagai titik tumpu. Kemudian ketika kita berjinjit juga menerapkan prinsip pengungkit. Oke, kemudian mengangkat beban, ini juga menerapkan prinsip pengungkit. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Baik, kalau tidak ada, silahkan kalian kembalikan meja kursinya seperti semula, ya. Jadi dibuat lurus lagi seperti tadi, tidak dibuat seperti kelompok. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah anak-anak, ya. Sekarang silahkan kalian melakukan refleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silahkan dituliskan di LKPD. Oke, sudah? Baik. Anak-anak, Ibu ingin mendengarkan refleksi dari kalian. Salah satu atau salah dua, boleh? Silahkan. Saya, Bu, saya. Kalian refleksikan. Ya, Nak Christine. Hari ini tadi kita percobaan tentang pakai gunting ya Bu. Jadi prinsip kerja pengungkit dalam hal ini gunting adalah menerapkan konsep usaha, di mana jika lengan beban semakin pendek, maka usaha yang kita keluarkan juga semakin kecil. Begitu Bu? Oke, gayanya ya, bukan usahanya, karena ya, usahanya semakin kecil ya. Ya, gayanya semakin kecil. Bagus. Ada tambahan lagi? Ada pendapat yang lainnya? Saya, Bu. Ya? Oke, Nak Bambang, silahkan. Konsep pengungkit ini juga berlaku pada otot leher, Bu. Saat kita menundukkan kepala, otot leher itu sebagai kuasa,
kemudian kepalanya sebagai beban, tulang lehernya sebagai titik tumpu, Bu. Ya, bagus sekali. Ada yang lainnya? Ya, cukup ya. Nah, bagus sekali refleksi dari kalian. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa gunting ini merupakan salah satu alat yang menerapkan prinsip pengungkit. Ya, jika lengan beban yang digunakan pada gunting lebih kecil, maka gaya yang kita keluarkan juga semakin kecil. Nah, kemudian ketika kita menunduk, berjinjit, dan angkat barbel tadi, maka otot pada sistem rangka kita juga bekerja menerapkan prinsip pengungkit. Oke. Bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh Nak Christine dan Nak Bambang. Saya yakin semuanya juga mempunyai pendapat karena sudah menuliskan di LKPD-nya. Nah, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian tentang materi pada hari ini yaitu konsep usaha pada pengungkit, maka silakan kalian mengerjakan soal evaluasi melalui Google Form ya. Untuk alamatnya ini silakan ditulis di HP-nya masing-masing. Semuanya bawa HP kan? Oke, jadi HP itu jangan hanya digunakan untuk bermain saja ya anak-anak. Jadi bisa digunakan untuk mencari informasi. Dan seperti ini kalian akan mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Form. Silahkan, ini alamatnya ditulis ya. https://cutty.ly/eqobulu. Oke. Sudah? Ada 5 soal di situ. Waktu mengerjakan 10 menit dimulai dari sekarang. Jangan lupa tulis nama dan juga kelasnya. Sudah anak-anak? Bentar lagi, Bu. Halo, ada suaranya? Bentar lagi, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Ibu. Ya, ini nilainya sudah masuk. Sudah. Ya, bagus. Nilainya sudah bisa saya lihat. Langsung saya lihat ya. Kalian juga langsung bisa melihat nilainya. Bagaimana tingkat pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran pada hari ini. Ada yang dapat 100? Ada yang dapat 100? Nak Dama dapat berapa? Nak Anggi ya? 80, Bu. Hebat sekali. 80, Bu. 80, oke. Berarti Nak Dama harus lebih giat lagi dalam mengikuti pembelajaran ya, biar materinya bisa terserap dengan baik. Iya, Bu. Ya semuanya. Contoh Bambang tadi, Bu. Masa bisa contohan, kan ngadep soal sendiri-sendiri. Oke, sudah ya. Sekarang HP-nya dimasukkan lagi ke sakunya masing-masing. Di sini Bu Dias punya sedikit video motivasi untuk kalian agar di rumah kalian lebih punya semangat lagi untuk belajar. Didengarkan ya. Oke. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, suaranya masuk kan? Bu. Suaranya sudah keluar, Masuk, Bu. Bu. Oke, silakan dilihat. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak melakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal. Namun, kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengambil kesimpulan atau ledekan yang dilakukan oleh kegilaan apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau tidak pekerjaan, mari ubah pikiran menjadi lebih baik. Masa depan kita semangat.
Oke, anak-anak, dari video motivasi tadi tentunya ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu konsep usaha. Jadi ketika kita mau berubah, maka kita harus melakukan perubahan itu dari diri kita. Nah, kita harus berpindah dari titik sekarang menjadi ke titik yang lebih baik lagi, agar usaha kita menjadi lebih maksimal. Semangat ya! Ya, Bu. Bu. Ya. Semangat, Bu. Baik. Semangat. Ya, Bu. Ya, Siap, Bu. jadi sekian pembelajaran dari Bu Dias hari ini, pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, sebelum kita tutup, salah satu silakan memimpin doa terlebih dahulu. Tadi doa di awal dipimpin oleh Bambang. Sekarang saya minta Edi ya, Nah Edi untuk menutup memimpin teman-temannya untuk melakukan doa penutup. Ya, Nah Edi silahkan. Ya, siap gerak. Mari tak kawan-kawan, sebelum kita menyelesaikan kegiatan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sekian. Di rumah jangan lupa belajar ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi tentang pesawat sederhana yang lainnya, yaitu bidang miring. Oke, jangan lupa belajar di rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap jaga kesehatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Yahmin, Pak Sirosa. Ini yang sempat saya catat ya, tampilannya sudah bagus ya. Saya tidak menemukan kekurangan kecuali awal tadi posisi apa ya, PowerPoint itu tidak berubah, kok judul saja itu, terus untuk tadi diberi tahu. Ya, tadi saya itu sudah next gitu Pak loh, ternyata kok tidak jalan. Ya. Terus akhirnya saya rubah ke tab apa ini untuk presentnya. Iya. Your entire screen itu ya Pak. Iya. Akhirnya bisa jalan. Jadi saya tidak nyadar kalau tidak jalan. Soalnya di saya kan jalan gitu. Iya Bu. Iya. Terus yang kedua, di awal tadi beberapa murid memang biasalah ya. Ada yang masalah kelompok tadi yang nggak mau duduk di anu. Tapi saya tidak tahu ya, kenapa kok akhirnya setelah Ibu Dias ngomong murid-muridnya jadi nurut tadi. Jadi nurut, jadi diam semua gitu. Dikasih magnet Pak. Ya, oh dikasih magnet kan. Ya, muridnya menjadi nurut. Diapresiasi, Mas. Diapresiasi. Oke, diapresiasi. Ya. Pak Dama, Pak Edi, Pak Bambang jadi nurut semua sama Bu Dias tadi. Terus yang berikutnya pemberian motivasi tadi di akhir tadi bagus ya. Itu akan lebih bagus lagi kalau andaikan suaranya tidak putus-putus ya. Tadi saya suaranya putus-putus. Dan pemberian motivasi itu kalau yang jelas jangan terlalu panjang ya. Itu akan baik kalau sering-sering di berikan kepada siswa ya. Karena kalau itu sering kita berikan, bagaimanapun juga itu akan yang masuk ke siswa ya. Kata-kata yang memotivasi itu akan ada yang masuk ke siswa ya. Kalau sering kita berikan, dan itu sangat bagus saya rasa. Dibuka juga dengan baik, ditutup juga dengan baik sama dengan yang lainnya ya. Sudah ditutup dengan doa ya. Oke. Jadi tidak banyak komentar dari saya, sudah bagus dipertahankan ya. Oke, terima kasih Pak Yahmin. Ya. Mungkin dari Pak San atau dari teman yang lain yang sempat melihat celah dari Bu Dias tadi yang tidak sempat saya amati. Kan pengamatan orang kan beda-beda. Ya. Oke, terima kasih Pak Yahmin. Bu Dias penampilannya seperti yang disampaikan oleh
Pak Yamin tadi sudah sangat bagus, sangat interaktif. Tahap-tahap pembelajarannya juga sudah muncul semua tadi, sangat bagus. Dan memang seperti yang disampaikan Pak Yamin tadi di slide awal itu judul baru terkoreksi itu saat mau menyampaikan tujuan ya. Tadi belum ketahuan kalau macet itu tadi ya. Iya Pak. Iya. Dinamika online Pak. Semoga nanti pas luring tidak terjadi seperti itu. Sangat bagus. Sukses selalu Kagem Budias. Terima kasih Pak Santosa, sama-sama. Matur nuwun Pak Yamin. Misalnya Pak San, yang lain yang bisa melihat celah di tadi meskipun bertindak sebagai murid ya. Monggo. Bu Eni Mati biasanya jeli ya. Udah mantap Pak. Mantap. Bagus sekalipun Ibu itu Pak. Oke. Saya yang belum pernah dengar suaranya itu suaranya Bu ini loh. Bu Christine. Iya Pak, sama Bu. Saya juga melihat Bu Dias ini cukup runut sekali ya. Iya. Apa yang disampaikan beliau sudah sesuai dengan yang direncanakan. Intinya begitu Pak. Oke.